Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan mengungkap sejumlah modus peredaran rokok elektrik ilegal. DJBC ini terus melakukan berbagai langkah pencegahan peredaran rokok ilegal ini. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan mengendus sejumlah modus peredaran rokok elektrik ilegal. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto mengatakan, langkah pencegahan peredaran rokok ilegal terus dilakukan dengan berbagai cara. Nirwala mengungkapkan modus peredaran rokok ilegal lain yang digunakan adalah dengan menggunakan pita palsu dan menggunakan pita bekas. Sebab pada rokok elektrik tidak ada peruntukan atau personalisasi produsen. Kita nggak membedakan apakah itu rokok elektrik ataupun rokok konvensional. Secara prinsip, kita dalam melakukan pengawasan ada menggunakan dua pendekatan, yaitu soft approach dan hard approach. Kalau yang soft approach tentunya kita juga akan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun kementerian lain untuk melakukan edukasi, sosialisasi. Sedangkan yang hard approach kita melakukan tindakan represif, yaitu berupa gempur rokok ilegal. Jadi itu rokok ilegal ya termasuk baik itu rokok konvensional maupun rokok elektrik. Catatan DJBJ menunjukkan di tahun 2022 rokok elektrik cair yang diimpor mencapai 401 miliar rupiah. Bila beredar secara legal jenis bahan baku rokok elektrik yaitu liquid akan mendapatkan tambahan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan dikenakan cukai. Nirwala mengatakan bea masuk dan pajak tersebut harus dilunasi sebelum keluar dari pelabuhan. Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau dari rokok elektrik mencapai sebesar 1,02 triliun rupiah atau hanya 0,4% dari total penerimaan cukai tahun 2022. Oh, kalau penerimaan cukai, jadi dari total penerimaan cukai hasil tembakau, karena rokok elektrik ini kan merupakan bagian dari hasil pengolahan tembakau, ya. Jadi kalau total cukai hasil tembakau itu sekitar 218,62 triliun di tahun 2022. Sedangkan rokok elektrik yang merupakan bagian tadi, bagian cukai hasil tembakau, itu sekitar 1,02 triliun. Atau prosentasenya sekitar 0,4% dari total penerimaan cukai. Itu. Dalam upaya meningkatkan pengawasan, DJBJ juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan aparat penegak hukum, yaitu dari TNI, Polri, Bareskrim, serta Kejaksaan Agung. Dengan kerjasama yang lebih erat ini, pengawasan menjadi lebih efektif. Riki Harahap, M. Rizky, Jakarta.